Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Gunawan dari kelas PAIB semester 4. Di sini saya mengampu mata kuliah perkembangan kurikulum PAI yang dosen pengampunya adalah Ibu Neneng Nafisah. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam konsep kurikulum dan pengembangan, macam-macam model kurikulum. Ada 4 aliran atau 4 pendidikan yang memiliki model konsep kurikulum dan praktek pendidikan yang berbeda. Nah, keempat aliran ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu adalah kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli. Kemudian masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Nah, model kurikulum ini biasanya, model kurikulum ini yaitu tertua sejak sekolah yang pertama berdiri sampai sekarang, walaupun telah berkembang tipe-tipe lain atau macam-macam kurikulum yang lainnya. Umumnya sekolah ini tidak bisa melepaskan tipe ini. Mengapa? Karena kurikulum ini sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe yang lainnya. Yang kedua itu ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis ini. Yang pertama adalah melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta gitu yang bukan sekedar mengingat-ingat. Kemudian yang kedua, studi yang bersifat integratif ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif atau terpadu. Nah, yang terakhir adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasar mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah sistematis. Kemudian ada pun ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Yang pertama adalah berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Yang kedua ada metode yang digunakan, expository dan inquiry. Yang ketiga ada organisasi isi. Organisasi isi itu ada correlated curriculum, unified atau concentrated kurikulum. Yang ketiga ada integrated kurikulum, dan yang terakhir adalah problem solving kurikulum. Mohon maaf bila terbata-bata. Kemudian yang keempat ada evaluasi bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey dan J.J. Roswell atau Romantic Education. Nah, aliran ini lebih memberikan tempat utama pada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Nah, kemudian terdapat beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik. Antara lain ada aliran konfluen, yang kedua ada kritikisme radikal, yang ketiga adalah mistikisme modern. Yang pertama itu konfluen, menekankan keutuhan pribadi. Yang kedua adalah kritikisme radikal, bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme resume. Yang ketiga adalah mistikisme modern, menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan. Nah, adapun ciri-ciri kurikulum konfluen, yaitu pertama adalah partisipasi, integrasi, relevansi, pribadi anak, dan tujuan. Kemudian adapun karakteristik kurikulum humanistik, yang pertama adalah berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Yang kedua, menuntut hubungan yang emosional yang baik antara guru dan murid. Yang terakhir adalah menekankan integritas. Kemudian ada kurikulum rekonstruksi sosial.
Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan yang lainnya karena kurikulum ini lebih memusatkan pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, gotong royong, interaksi, dan lain sebagainya. Kerjasama interaksi tidak hanya terjadi pada siswa maupun dengan guru, tetapi juga antara siswi dengan siswi, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan siswa dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Karena itu saling berkaitan. Kemudian diharapkan dalam kerjasama ini siswa mampu menghadapi atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik dan kompeten. Di bawah ini ada beberapa desain kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu pertama adalah asumsi, menghadapi siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua adalah masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga adalah pola-pola organisasi. Nah, pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi disusun seperti sebuah roda. Di tengah sebagai poros masalah yang menjadi tema utama dibahas secara pleno atau secara sidang. Komponen-komponen kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan dan isi kurikulum. Yang kedua ada metode. Yang ketiga adalah evaluasi. Sedangkan pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial, yaitu rekonstruksi sosial, banyak dilaksanakan di daerah yang belum maju dan tingkat ekonominya masih rendah. Nah, pada tingkat ekonominya yang masih rendah gitu ya, pengajaran diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai potensi yang ada dalam masyarakat, biaya dari pemerintah biasanya. Kemudian yang terakhir adalah teknologi dan kurikulum. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang juga teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum tapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Sesuatu kompetensi yang lebih besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Nah, penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum ada terbentuk dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah perangkat lunak disebut dengan sistem atau teknologi sistem. Yang kedua adalah perangkat keras yang disebut dengan teknologi alat. Ada dua. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri kurikulum teknologi. Yang pertama adalah tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi dirumuskan pada perilaku. Yang kedua adalah metode, langkah-langkah dan sebagainya. Ini yang pertama adalah penegasan tujuan, pelaksanaan pengajaran, pengetahuan tentang hasil, dan yang terakhir adalah organisasi bahan ajar. Kemudian yang terakhir juga ada evaluasi. Selanjutnya adalah konsep pengembangan kurikulum. Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif, yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri. Dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masalah atau masa depan dengan baik. Kemudian dalam hal ini 3 poin yang menjelaskan konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah objek yang dikembangkan, antara lain ada berbagai program pendidikan yang berisi kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yang dirancang, direncanakan dan diprogramkan secara sistematik. Yang terakhir ada lembaga pendidikan merencanakan berdasarkan kriteria Pancasila, Undang-Undang 1945, GBHN, peraturan pemerintah, Kepmen, norma-norma yang berlaku, kebutuhan peserta didik, dan pengembangan ipteks dan sebagainya. Kemudian subjek yang mengembangkan yaitu pihak produsen, pihak konsumen, pihak lain yang relevan, dan pihak guru. Kemudian pendekatan pengembangan. Nah, pendekatan pengembangan itu ada 3. Yang pertama, pendekatan berdasarkan materi, pendekatan berdasarkan tujuan, pendekatan berdasarkan kemampuan. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.